balance. Kalau nggak bau bukan kentut. Tergantung makanan. Kalau yang bau habis makan apa? Biasanya kalau habis Makan orang tahu. Kentut Pak RT bau. Enggak, wangi aromaterapi. Kadang bau, kadang enggak. Kentut gua nggak bau tapi berair, bercanda. Bau. Bau lah. Emang ada kentut yang nggak bau, Bang? Kentut ada dua loh sebenarnya bedainnya loh. Kalau kentut bunyi, pret, dia nggak bau. Tapi kalau kentut bunyi, astagfirullahaladzim lah, bau banget, sumpah. Kentut lo bau apa enggak? Kagak lah. Enggak, karena gue sama pacar gue tuh kayak udah terbiasa ngobrolnya pakai kentut. Udah bersahabat sama kentut gue, jadi kayak dicium tuh kayak aromanya. Bau bangke, anjir. Bau kentut yang paling aneh yang pernah lo cium? Pokoknya sama aja. Bau duran gitu. Gue nggak pernah ciumin kentut orang sih, gitu kan. Jadi kalau ada yang kentut ya udah lah ya, jauh-jauh langsung. Nggak pernah gua resapi gitu. Bau terasi anjir. Bau busuk dah. Bau telur busuk. Sialnya itu terjadi pada diri sendiri. Bau bubble gum. Serius, gue pernah nyium kayak rada-rada bubble gum tapi ada bau kentutnya. Nah itu gue nggak tahu apaan tuh. Bau biuk. Kalau di Sunda tuh ada bau biuk bener-bener kayak ubi telur lu campur. Bau itu kayak wangi bunga gitu. Kentutnya bintang bau menyan. Gue nggak tahu gue kenapa bisa bau menyan. Bau bangke, anjir. Tapi ya mirip. Kentut lu kayaknya. Kemarin tuh gue cium-cium kagak enak juga. Lo tau banget lu. Lah lu kentut depan gua. Biasanya apa sih yang bikin orang itu sering kentut? Karena di perutnya banyak gas. gas LPG kali nggak tahu gue. Masuk angin, kembung. Sering kentut kalau makan seblak. Makan ubi, minum soda. Itu pun membuat saya berkentut lagi. Kentut gitu. Kalau lagi kinap gitu kan, kayak misalkan lo pengen ngelakuin suatu kegiatan, terus lo agak panik, nervous duluan, kayak lo ya catchy, kentut tipsy. Anjay! Keluar air juga nggak tuh? Enggak lah, gila itu over lo berarti. Karena ada gas yang harus dibuang. Buang angin wajar, natural. Kalau aku lagi pencernaan nggak lancar, Kalau misalnya gue makan pedas terus lambung gue nggak kuat kan asam lambungnya naik jadi kentut banyak udaranya. misalnya lagi masuk angin, lagi enter wind, nah itu masuk angin, kentut lah gue, keluar lagi tuh out wind. Menurut lo kenapa manusia bisa kentut? Oh gila, pertanyaan ini emang udah karunia anjir. Masa ya karunia sih menurut gue. Iya, pintar juga ya. Kenapa manusia bisa kentut ya? Nggak ngerti gue. Karena seperti manusia bisa pipis dan pup, bisa kentut juga. Cuman yang keluar gas kan. Manusia bisa kentut, ya itu dianugerah namanya, nikmat dari Tuhan. Kita dikasih napasnya nikmat, enak. Ya kan, membuang ini ya, gas. Asam lambung kan asam bisa jadi gas terus harus dikeluarin karena itu toxic. Tapi bukan toxic relationship. Tapi lo pernah nahan kentut? Pernah. Itu bagus nggak buat kesehatan? Nggak bagus. Kenapa? Karena sesuatu yang ditahan itu tidak baik. Anjir. Pengen berak gua, sumpah. Makin ditahan makin pengen berak. Karena nanti jadinya kembung, terus jadinya nggak keluar deh kotoran-kotorannya. Oh, nggak bagus. Tapi biasanya kentutnya gua tahan, gua keluarin dari mulut. Oh, gitu. Kalau di gue sih kayaknya nggak tahu deh. Kalau kesehatan nggak tahu, tapi jadi nggak leluasa aja gitu. Ngomong nggak enak gitu, resah gitu. Apa? Lo nyut-nyutan gak sih? Efeknya emang bisa jadi apa kalau kentut? Anginnya ke atas. Jadi gimana ya? Di buru itu seperti ada gelombang yang ditahan dan harus dihimpit, nyelekit di Pernah gue tahan, bunyinya bukan keluar dari belakang. Buk. Di perut. Sumpah di perut itu mah, iya asli, kenapa ya? Banyakan makan jengkol kali. Makanan apa sih yang bikin kentut bau banget? pete, terus apa lagi? Jengkol, ubi, telur, terus Minum soda. Ajaib juga makan bisa bikin kentut. Prat. Gue sering denger orang karena makan kol jadinya bergas terus jadi kentut. makan yang bergas, makan durian, makan rendang. Lo ada kejadian lucu gak pas nahan kentut? Ini lagi nih gue nahan kentut.
Nggak pernah, nggak boleh. Nggak enak dan nggak enak juga kan? Kayak bengek gitu gue nggak bisa leluasa. Pernah. Pernah? Diangkot. Jadi gue di rumah nih sama bokap gue kan. Bokap gue baru pulang nih kerja. Gue kentut aja tuh, nggak ada suara. Terus digebukin gue. Di gue depan dosen gue disuruh maju kan papan tulis. Gue dari duduk tuh gue udah nahan-nahan sampai depan kelepasan. Wah ini kacau nih, gue lagi bercanda sama temen gue, tapi kayak ada yang lagi ngomong gitu waktu gue di boarding, terus tiba-tiba kan sepi banget tuh, gue bercanda sama temen gue, terus pas gue ngakak, gue kentut kencang banget, kayak prot gitu. Orang-orang pada ngeliatin gue kan, terus gue, yuk kentut, gue nyalain temen gue. Halo, saya Profesor Ari, selamat datang di Kata Dokter. Ini kita membicarakan sesuatu yang ya kadang-kadang kalau kita sedang berada di kerumunan ya kemudian ada satu orang yang tahu-tahu kentut, nah ini bisa jadi rame gitu ya kalau kebetulan memang kentutnya bau. Nah kita mau bahas sedikit nih masalah kentut ini. Kenapa sih kentut itu muncul begitu ya? Jadi sejatinya kentut ini adalah produksi gas dari pencernaan kita. Ya, jadi memang secara normal itu usus kita, pencernaan kita dari proses pencernaan tersebut memang akan menghasilkan gas. Dan biasanya secara normal gas ini memang bersamaan kita keluarkan pada saat kita buang air besar. Ya, bisa juga pada orang-orang tertentu itu dia kentutnya berlebih-lebihan. Atau pada orang lain itu kentutnya malah jadi jarang. Apa sih dampaknya? Ya kalau kentut tadi ini memang jarang, ya itu akan menimbulkan rasa begah, tidak nyaman, ya terutama di perut bawah, di sekitar pusar, di bawah pusar, ya merasa tidak nyaman. Ini pun bisa terjadi nih pada orang-orang yang mungkin karena selalu berada di dalam keramaian, dia sebenarnya udah mau buang anginnya tadi atau kentut tadi, tapi dia tahan. Apa yang terjadi? Pasti dia timbul rasa tidak nyaman tersebut. Nah, kentut ini sebenarnya juga berhubungan dengan apa yang kita konsumsi. Jadi kita misalnya terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung gas. Ya, misalnya kol, sawi, itu juga bisa meningkatkan produksi dari kentut kita. Kemudian juga ubi, itu jelas juga bisa demikian. Dan bagaimana kalau kita misalnya melihat dari segi baunya? Nah, baunya kita mesti hati-hati. Pada orang-orang tertentu yang memang mempunyai permasalahan di ususnya, misalnya karena infeksi, misalnya itu jelas bau kentutnya itu akan menimbulkan bau busuk, gitu ya. Dan bahkan kalau memang ini mohon maaf, misalnya ada terjadi suatu proses tumor atau kanker, itu baunya pun juga bau busuk. Jadi sekali lagi kita memang pertama dari segi frekuensinya, kemudian kedua juga dari baunya, sebenarnya kita bisa menganalisa nih. Kalau memang tidak normal deh, kalau saya bagaimana nih? Ya udah, kalau Anda merasakan sesuatu bau ya kentut yang tidak seperti biasanya dan ini berulang, baiknya konsultasi ke dokter. Karena jangan-jangan mungkin Anda mempunyai permasalahan kesehatan. Demikian informasi dari saya Profesor Ari. Sampai jumpa.